Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, hari ini saya menghadiri forum CSR untuk pemberian anugerah Padma Mitra kepada para perusahaan yang telah berkontribusi dalam memberikan CSR-nya melalui forum CSR. CSR ini merupakan tanggung jawab perusahaan, kewajiban perusahaan untuk memberikan sebagian penghasilan mereka untuk membantu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Utamanya menghilangkan kemiskinan, untuk pemberdayaan masyarakat dan juga untuk hal-hal yang lain yang bersifat sosial. Dan ini adalah merupakan program pemerintah. Jadi ini kerjasama pemerintah bersama dengan perusahaan. Di sini saya ingin mengapresiasi forum CSR yang mengambil peran untuk menjembatani, untuk mengumpulkan dana CSR ini dan menyampaikannya kepada masyarakat dalam berbagai kategori ya. Ada kategori kemiskinan, ada pemberdayaan, ada pendidikan, dan ada juga yang lain-lain. Saya kira pemerintah memberi apresiasi dan karena itu sebenarnya masih belum optimal ya. Sebab kalau CSR itu bisa betul-betul dioptimalkan, itu bisa mencapai sekitar 80 triliun. Artinya itu cukup besar. Dan pasti masalah-masalah sosial sudah bisa kita selesaikan. Karena itu ini akan terus kita kembangkan dan kita dorong terus. Saya kira itu. Oke, silakan teman-teman. Mungkin masih terkait dengan tema ini terlebih dahulu. Setelah selesai baru kemudian ada tema-tema yang lain yang bisa ditanyakan kepada Wakil Presiden. Dalam konteks ini mungkin ada Pak Wapres didampingi oleh pengurus dari Padma Award untuk lebih menjelaskan secara detail nantinya. Silakan yang mau tanya. Ya, izin Pak Wapres, Akbar Evandio dari Bisnis Indonesia mau bertanya terkait dengan imbauan Pak Wapres tadi di acara mengatakan bahwa pemerintah pusat mengimbau agar penyaluran CSR ini bisa mengikuti data dari P3KE itu Pak. Terkait itu apa alasannya Pak sebenarnya? Karena sebenarnya kan kalau misalnya mengikuti data itu saja kan fokusnya jadi lebih ke kemiskinan ekstrim dan pengentasan stunting juga Pak. Sedangkan ada banyak kategori-kategori dari CSR ini sebenarnya masih harus diselesaikan pendidikan dan lain-lain seperti ini. Iya, saya kira data yang ada itu kan masalah utamanya kan masalah soal kemiskinan, soal kesenjangan sosial, masyarakat yang berada di tingkat bawah, saya kira. Dan itu ada pada data-data yang sudah ada sekarang. Itu supaya mengacu pada dasar-dasar itu. Nah, karena itu menurut teman saya sebab masih ada yang disalurkan oleh perusahaan langsung. Nah, supaya itu sasarannya tepat. Nah, saya yakin kalau forum CSR itu sudah mengacu pada data-data itu. Nanti bisa kita sehingga tepat sasaran kepada mereka yang memang berhak. Bukan untuk yang lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan penanggulangan masalah sosial. Itu yang saya maksud. Barangkali bisa menjelaskan. Ya. Silakan. Izin. Baik, betul. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Wapres, memang saat ini kita harus semuanya bergerak dan kami pun juga membantu menjembatani
yang data yang sudah dimutakhirkan oleh tadi yang disampaikan oleh Bapak Wapres, kami dari Forum CSR mencoba menjembatani dan mengakselerasi perusahaan-perusahaan yang memang di luar dari data tersebut, apa yang mereka butuhkan dan mereka perlukan, kita akan mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan kepada kementerian dan lembaga terkait yang tadi sudah disampaikan. Jadi ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri dan juga dunia industri juga tidak bisa bekerja sendiri. Ini semuanya bergotong royong untuk mengakselerasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wapres. Dalam mengejar ketinggalan waktu itu kita butuh bergandengan dan ini akan diorkestrai oleh satu Wapres sendiri, oleh Bapak Wapres sendiri dan juga semuanya bergerak. Tidak bisa satu persatu atau satu stakeholder sendiri. Mungkin gitu Abah. Oke, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Silakan. Assalamualaikum Pak, saya Fauzia dari Republika Pak. Saya ingin bertanya terkait hal lain bukan soal ini Pak. Kemarin kan Pak Menko Polhukam sudah menghadap Pak Wapres ya Pak, melaporkan salah satunya terkait perkembangan pesantren Al Zaitun Pak. Nah salah satu keputusan sementara pemerintah saat ini kan menyelamatkan Al Zaitun dari sisi lembaganya ya, ini untuk pembinaan terhadap pesantren tersebut. Arahan Pak Wapres seperti apa Pak untuk memastikan bahwa pembinaan ini memastikan tidak ada penyimpangan lagi. Dan salah satu rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat kan untuk membekukan pesantren tersebut Pak. Kalau dari Pak Wapres sendiri seperti apa arahan? Terima kasih. Ya, pertama kan dari aspek pelanggaran, dan itu mungkin kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilangnya. Ya, itu satu hal. Nah, kalau itu kan nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa. Nah, kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri. Ya, cukup besar ya. Ya. Berapa jumlahnya itu? Dan ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik. Sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Ya, kita tunggu aja. Nanti kan saya sudah mempercayakan kepada Menko Polhukam dan semua yang terkait. Seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa. Dan penyelesaian seperti apa tentang pesantrennya kira-kira seperti itu. Saya kira. Oke, Ya. Masih ada yang lain? Pak, selamat siang Pak. Saya Ardito dari Kompas.com Pak. Ya, bertanya terkait dunia olahraga nih Pak. Ini baru saja ada pengumuman bahwa Indonesia, Bali dibatalkan menjadi tuan rumah World Beach Games Pak. Dibatalkan. Padahal acara itu harusnya kan tinggal 1 bulan lagi. Dari pihak organisasi menyatakan bahwa World Beach Games ini dibatalkan karena pemerintah tidak kunjung mencairkan anggarannya. Izin minta konfirmasi Pak, apakah memang benar pemerintah tidak mencairkan anggaran itu, dan apabila memang iya, ya. Oke, nanti olahraga saja lah nanti yang menjawab ya masalah itu nanti. Teman-teman dari CSR untuk punishment-nya sendiri untuk mendorong dekarbonisasi khususnya di dunia usaha CSR sendiri, apakah ada begitu Pak? Dekarbonisasi Pak. Iya, acara hari ini. Kalau yang melakukan pelanggaran atau dan macam-macam apa? Kan hari ini sudah ada award-nya. Saya kira sudah ada aturannya ya. Ya sudah tinggal ditegakkan saja. Mungkin ada apa? Ya, KLHK sudah ada ketentuannya dan sudah ada harus ditindak apabila ada yang Pelanggaran. ya melakukan pelanggaran. Baik, terima kasih Pak. Saya kira terima kasih. Ya.